Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Perkenalkan, namaku Lulu. Terima kasih yang sudah setia di channelku. Bagi yang baru, ditunggu dukungannya agar channel ini bisa bermanfaat dan berkembang untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Ambil yang positif dan baiknya saja. Tema kita adalah dia, kamu, dan pasangannya. Jadi ini adalah cinta segitiga di antara kamu, dia, dan pasangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di sini. Ini untuk pasangannya. Kita lihat. Jadi kita lihat ya. Dia terhadap dirimu. Awal di sini ada the tower. Artinya ya, kehadiran kamu dalam hidupnya itu sebenarnya membuat dia tidak nyaman. Ada sebuah perasaan dan pikiran bahwa kenapa kamu muncul dan dihadirkan kembali dalam hidupnya. Padahal sudah jelas dia memiliki pasangan, keluarga. Dia merasa tertrigger olehmu. Karena apa? Ternyata kamu membantunya mengeluarkan sisi gelapnya, mengeluarkan semua luka batin trauma yang dia miliki. Dan ketika dia mulai menyadari itu, pelan-pelan, kenapa saya harus ketemu dengan dia? Dia mulai menyeimbangkan pikirannya dan perasaannya. Jadi dia mulai menata ulang ya, feminim dan maskulinnya. Mungkin dalam maskulinnya dia berpikir bahwa kamu datang kepadaku karena kamu menyesalkan telah meninggalkan aku. Kamu cuma hanya ingin agar aku bisa memaafkan kamu. Jadi ada sebuah ego yang besar terhadap dirinya pada saat itu bahwa kamu datang karena menyesal telah mengabaikan aku di saat itu. Namun dalam feminimnya ada sebuah kebijaksanaan batin, pencerahan dan pemahaman dirinya bahwa kenapa kamu begitu emosional, kenapa kamu begitu marah dan merasa tidak aman, nyaman terhadap dirinya. Dia tidak melakukan banyak hal, dia hanya tiba-tiba datang kembali padamu. Kemudian, feminim pun juga bertanya, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Apakah kamu tidak cukup bahagia saat ini? Apakah kamu memiliki trauma luka batin yang sesungguhnya kamu miliki? Nah, maskulinnya, egonya mengatakan bahwa iya ya, kenapa aku begitu kesal, marah terhadap dirinya. Ketika ada sebuah kestabilan dan pemahaman antara maskulin dan feminim dalam dirinya, akhirnya dia mulai menyadari bahwa oh ya, kenapa aku begitu marah terhadap dirinya? Toh aku juga sudah punya pasangan, ya. Kamu merasakan bahwa aku sudah berkeluarga. Jadi kamu berusaha untuk stabil dan memahami keadaan situasi. Bahwa kalian tidak bersama, kalian terpisah karena status. Ketika kamu mulai untuk mencoba menerima keadaanmu, berdamai dengan dirimu dan situasi di sekitarmu, masa lalumu, disitulah terjadi
kerontokan egomu ya. Artinya ada sebuah kestabilan dalam feminim dan maskulinmu. Ada sebuah kesadaran dan perasaan bahwa sesungguhnya kesalahan itu tidak terjadi pada dirinya, tetapi terhadap diriku juga. Kesalahan yang pernah terjadi antara kamu dan dia, yang membuat hubungan kalian berantakan, hancur, berpisah, ini juga adalah kesalahan dirimu. Sehingga ada sebuah keinginan, harapan dari dia, bahwa dia ingin meminta maaf, berkomunikasi, terhubung lagi, rekonsiliasi kembali kepadamu. Jadi kamu nih sebenarnya belum ketemu dengan dia, tapi dia merasakan energi kamu ada pada dirinya. Jadi dia sempat kaget, merasakan tidak nyaman. Kenapa kayak kamu menghantui dirinya? Energimu begitu lekat kepada dirinya. Nah, di sini ada King of Cup. Jadi dia merasakan bahwa dia harus menyelesaikan hubungan antara kamu dan dia. Ada sebuah pencerahan, perasaan tidak nyaman, tidak enak ketika hubungan kamu dan dia pada saat itu hancur, berantakan, begitu saja. Padahal kamu dinilai adalah orang yang sangat baik. Dan sebenarnya kesalahan itu bukan kepada kamu, tapi juga pada dirinya. Dia akan berusaha untuk sabar, memahami, mengerti apa yang terjadi pada dirinya, koneksi antara kamu dan dia. Ya, karena dia mengalami sebuah kebangkitan spiritual. Bangkitan spiritual ini adalah kematian ego. Nah, dia memiliki ego yang sangat tinggi, yang besar. Ketika dia mulai terkoneksi dan terhubung dengan kamu, semua traumanya kayak muncul ke permukaan. Dan dia mulai menyadari bahwa sebenarnya dia tuh sangat egois, keras kepala. Itulah yang membuat dirinya tidak stabil. Tetapi ketika dia mulai terkoneksi kembali denganmu, sini ada sebuah kestabilan dari dirinya. Ada sebuah keseimbangan antara maskulin dan feminim energinya. Dia merasakan ada sebuah pencerahan dan kebijaksanaan batin yang menuntunnya dia harus berbuat apa kepadamu, karena dia sedang berusaha memahami dan menyadari apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dan dia. Lalu kita lihat untuk pasangannya. Dia ke pasangannya, dia seperti kayak hidup sendiri-sendiri ya. Jadi hidup berlandasan pada status. Walaupun dia sudah berkeluarga, sudah menikah, tapi dia merasakan kesendirian. Entah dia merasakan duda yang sangat lama, janda yang sangat lama. Jadi pernikahannya itu hanya sebuah status. Dia bertahan hanya untuk keluarga, hanya untuk anak. Tapi tidak berlandasan kepada emosional, chemistry, tidak ada cinta sebenarnya. Dan menurutnya itu sangat melelahkan. Beban yang sangat berat yang dia harus pikul selama ini, penuh dengan tipu muslihat, kebohongan, berpura-pura bahagia, padahal sebenarnya dia sangat terluka, sangat sedih, sangat kecewa. Nih, dia merasa terguncang dalam jiwanya, tidak stabil, sulit mendengarkan intuisinya karena dia berada di lingkungan orang-orang yang tidak membuat dirinya damai, tenang, penuh dengan tekanan, penuh dengan stres, beban, pikiran, tidak menjadi dirinya sendiri.
dia terkontrol oleh opini, sikap, dan perspektif orang lain. Kehidupannya tidak pernah mendapat sebuah kebahagiaan, keberuntungan. Hidupnya penuh dengan kesedihan, karena di sini dia merasa sendiri hidupnya. Jadi jiwanya tuh selalu merasa kesepian, sedih. Hanya sebuah beban, tekanan hidup, dan dia bertahan hanya sebuah keluarga, status menikah. Lalu kita lihat ya. Yang aku rasakan di sini, nih, kehidupannya tuh penuh dengan pertengkaran ya, keributan, konflik, masalah terus. Jadi tidak ada kebahagiaan sama sekali dalam kehidupannya, keluarganya. Dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia usahakan dalam hidupnya, ini tidak pernah mendapat keberuntungan, kesuksesan, selalu mendapatkan kegagalan. Dan kondisinya sangat buruk. Tidak ada hal yang tercapai dalam hidupnya. Ketika dia usaha, selalu loss. Ketika dia melakukan sesuatu, tidak pernah berhasil. Nah, kehidupannya hancur. Keuangannya tidak stabil. Dia merasakan dia sangat terpuruk saat ini. Sedangkan kita lihat dia kepada kamu. Kita lihat di sini sama-sama Five of Pentacle. Tetapi dengan pasangannya dia merasakan bahwa tidak pernah mendapatkan sebuah keberuntungan. Selalu gagal. Hidupnya semakin terpuruk. Sebaliknya, dengan kamu, dia merasakan bahwa ada sebuah keyakinan, harapan yang besar bahwa roda ini akan berputar. Kehidupan baru pun akan dimulai. Kebahagiaan, pencapaian, kesuksesan, keberuntungan, itu ada ketika dia bisa bersama kamu. Karena kamu adalah kestabilannya, keharmonisannya. Dengan kamu dia semakin seimbang, selaras, secara emosional, secara spiritual, secara keuangan. Maskulin energi, logika dan perasaan ini seimbang, sehingga dia pasti mendapatkan kesuksesan. Nih, dasarnya. Karena kamu adalah sumber kebahagiaannya. Kamu adalah cintanya. Kamu adalah kesenangannya. Jadi dia merasa bahwa nih, dia kayak merasa terberkati oleh angel, oleh universe, oleh semesta, bahwa kehadiranmu itu memberikan dia harapan baru, harapan yang baik. Kamu tuh tidak hanya memberikan cinta bagi dirinya, tetapi nafas kehidupan baru untuknya. Dia merasakan bahwa ada sebuah ikatan yang kuat yang dia tidak bisa abaikan. Dia mulai jujur dengan koneksi antara kamu dan dia. Walaupun di awal dia sempat marah-marah, kenapa kamu datang kepadaku padahal aku sudah punya keluarga. Ketika dia mulai stabil secara maskulin energi, dia sadar bahwa cinta sejatinya itu adalah kamu, bukan pasangannya. Karena dia di sini, ini adalah kehidupan egonya yang penuh dengan tipu muslihat dan tidak menjadi diri sendiri. Tidak ada kebahagiaan. Jadi kebahagiaan semu. Sedangkan dia merasakan dengan kamu, ini adalah kebahagiaan abadi, cinta sejatinya. Kamu adalah pasangan jiwanya yang sesungguhnya dia butuhkan secara lahir dan batin, bukan dia pasangannya saat ini. Jadi di sini bukan berarti aku membela
pihak tiga, tapi tidak mendukung pasangannya. Tapi ini aku membacakan sesuai tebaran kartunya, energinya ya. Oke ya, kita lihat untuk pesan di pihak tiga atau kamunya di sini. Openness. Bukalah hatimu, bukalah pemikiranmu, perasaanmu. Terbukalah apapun yang akan terjadi padamu. Karena ketika kamu mulai sadar, terbuka secara pemikiran dan perasaanmu, ini akan semakin terbuka rahasia kehidupan dirimu satu persatu. Jangan berusaha untuk denial, tidak mengakui, tidak menerima, bahkan menolaknya. Tapi terimalah itu semua sebagai pembelajaran jiwa. Karena kamu akan mendapatkan banyak kesempatan, peluang, anugerah, kebaikan yang Tuhan berikan kepadamu. Kita tidak akan pernah tahu orang yang pernah mengecewakan kita atau orang yang pernah punya konflik dengan kita, terlepas dia sudah menikah atau belum, ada sesuatu hal yang besar yang akan terbongkar dan akan kamu ketahui nantinya. Apakah dia memberikan pelajaran bagi dirimu, kehidupanmu? Nah, pelajaran ini kita tidak pernah tahu. Apakah terkait dengan forgiveness, memaafkan, masalah cinta, kerjasama di sini, tentang bisnis, maka terbukalah dengan pembelajaran yang akan kamu dapatkan nantinya. Lalu untuk yang di sini, pasangan, terbukalah akan sebuah kesadaran dari pasanganmu. Ketika kamu melihat pasanganmu, ini sudah memberikan tanda-tanda sign, red flag, maka pahami itu dengan penuh kesadaran. Terimalah itu. Jangan berusaha untuk denial. Misal, dia sudah acuh terhadapmu, dia sudah tidak ada waktu, dia tidak peduli lagi denganmu, dia semakin diam, dia semakin tertutup, dia semakin tidak percaya denganmu. Tapi dia memiliki waktu untuk orang lain, temannya, sahabatnya. Nah, di sini kamu harus memahami itu. Jangan berusaha untuk membenarkan sifatnya bahwa karena dia sibuk, karena dia tidak ada waktu, dia memang punya urusan. Tetapi cobalah terima dengan akal sehatmu, pikiranmu dan perasaanmu ini harus balance. Jangan merasa bahwa dia akan setia dan tidak akan macam-macam. Tetapi di sini kalian diminta untuk sadar dengan pemikiranmu, dengan perasaanmu, dengan red flag yang dia berikan kepadamu. Artinya ketika dia memang tidak ada perasaan lagi, tidak merasa nyaman dengan kamu, keluargamu, dengan anak-anak, ada tidak punya waktu, coba terimalah perasaan itu. Terimalah perasaan itu. Jangan berusaha untuk selalu berpositif. Dia tidak akan macam-macam, dia akan setia. Karena kamu akan jatuhnya kepada toxic positif. Karena sesuatu hal yang tidak baik, ketika kamu berusaha untuk pertahankan, maka yang akan terjadi, kamulah sumber toksik dalam hidupmu. Kamu menarik
sesuatu hal yang buruk pada dirimu. Jujurlah pada dirimu, apakah kehidupanmu ini sudah baik, sudah bahagia? Terimalah itu dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan batin dan pencerahan dalam dirimu. Cobalah untuk menulis hal baik apa yang pernah Dia berikan kepadamu dan yang buruk. Ketika porsi keburukan itu lebih besar, maka kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ketika kita mempertahankan yang buruk, yang tidak baik dalam hidup kita, itulah yang akan menjauhkan kita dari banyak kesempatan, banyak peluang, banyak keberkahan, banyak kebahagiaan yang sebenarnya kamu butuhkan. Kamu akan menemukan orang yang tepat. Ya, secara energi kalian tidak seimbang. Kehidupan yang penuh dengan drama, sangat lelah. Tidak hanya pasanganmu, tapi kamu di sini juga sangat lelah. Hidupmu semakin merana, sulit mendapatkan keberkahan, kebaikan, rezeki, kebahagiaan, pencapaian. Maka berdamailah dengan dirimu, karena banyak kesempatan yang akan datang padamu. Dan percayalah bahwa kamu mampu dan bisa melewati ini semuanya. Untuk yang kiri di sini, proses dia kepadamu mungkin sangat lambat ya, karena di sini ada the moon, jadi prosesnya ini akan membutuhkan waktu pelan-pelan. Tapi ada sebuah perubahan, ada progres, karena begitu banyak masalah yang dia hadapi dengan pasangannya, dan dia juga tidak mau berkonflik lagi denganmu. Dia ingin ya semuanya baik ke depannya. Lalu kita lihat untuk pasangannya, dengan pasangannya di sini. Karena Jenis cukup bimbang ya, harus memilih apakah kamu atau pasangannya, karena dia sudah punya keluarga, punya anak mungkin, atau harus menjaga nama baik keluarga besarnya. Jadi dia sedang memutuskan yang terbaik buat dirinya. Tapi aku merasakan endingnya di sini ada terkait dengan dokumen, surat. Bisa saja dia mengakhiri dengan pasangannya. Dia sedang mengurus dokumen akte perceraiannya, perpisahannya dengan pasangannya. Jika kalian tertarik dengan readingan ini hingga selesai, artinya ini adalah pembacaan energimu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you, I love you, bye.